APBN ini tidak sesuai dengan yang seharusnya ditentukan. APBN cukup besar di beberapa proyek-proyek nasional tidak berdampak kepada masyarakat. Dan untuk berhentikan sementara program-program yang memang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan sama masyarakat dan juga evaluasi total hal tersebut. Aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN. Lagu Perjuangan Buruh Tani dinyanyikan Aliansi BEM Yogyakarta saat berorasi di depan gedung DPRD Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan 8 tuntutan, di antaranya evaluasi program makan bergizi gratis, tolak koperasi desa Merah Putih, turunkan harga BBM, perbaikan tata kelola fiskal dan keuangan negara, serta reformasi Polri dan revisi Undang-Undang Polri. Selain itu, mahasiswa juga mengkritik praktik intimidasi terhadap mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi dalam menyuarakan keadilan untuk rakyat. Kami dari Forum BEM DIY tergabung dari aliansi beberapa BEM yang lain turut serta untuk bagaimana menyuarakan undang-undang segera sahkan undang-undang perampasan aset dan juga sahkan undang-undang masyarakat adat dan menuntut segera DPR dalam hal ini untuk membuat peraturan perlindungan aktivis, undang-undang perlindungan aktivis. Sementara di Jakarta, gelombang aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung DPR RI. Mahasiswa dari gabungan BEM Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana menuntut pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang bernilai anggaran besar, namun tak berdampak pada masyarakat. Mahasiswa juga menuntut agar DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Bagaimana kebijakan APBN ini tidak sesuai dengan yang seharusnya ditentukan. APBN cukup besar di beberapa proyek-proyek nasional tidak berdampak kepada masyarakat. Seharusnya program negara yang cukup besar adanya pilot project. Mereka bisa melihat dulu nih, bagaimana perjalanan program ini bisa berjalan baik atau tidak. Untuk Presiden untuk berhentikan sementara program-program yang memang tidak sesuai dengan apa yang dimaukan sama masyarakat dan juga evaluasi total hal tersebut. Sejumlah pimpinan DPR sempat menemui dan berdiskusi dengan sejumlah perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang, sudah menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPR juga telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mengatasi permasalahan yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa. Aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Sepekan sudah gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai aliansi masyarakat terjadi tak hanya di Jakarta, namun di sejumlah daerah. Setelah ditemui dan diterima aspirasinya, mahasiswa kini menanti realisasi perbaikan ekonomi dan hasil evaluasi sejumlah kebijakan. Tim Liputan Kompas TV. Sepekan sudah gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah menuntut perbaikan ekonomi hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah. Kemarin mahasiswa sudah bertemu dengan pimpinan DPR yang menyebut sudah menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah. Bahkan sebelumnya pemerintah lewat sejumlah pejabat sudah merespon sejumlah tuntutan mahasiswa seperti soal program MBG dan koperasi desa. Cukupkah respon ini? Jawaban dan respon seperti apa yang sesungguhnya ditunggu oleh mahasiswa dari pemerintah? Apakah akan ada demo lanjutan? Kita bahas bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Abid Asa Al-Ghazali. Mas Abid, Bang Doli, selamat petang semua. Selamat
Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Abi terlebih dahulu bahwa aksi demonstrasi sudah dilakukan, tuntutan sudah disuarakan, bahkan DPR mengklaim sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah. Pertanyaan saya Mas Abid, apakah mahasiswa merasa seluruh tuntutan sudah dipatuhi dan juga sudah dilakukan oleh pemerintah? Oke, mungkin saya akan membedah respon pemerintah ini dalam dua segmen ya. Yang pertama, respon pemerintah ketika kita menyelenggarakan aksi. Kita bisa melihat bahwasannya pemerintah mengerahkan 4.151 personel TNI dan Polri untuk mengamankan masa aksi. Kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, TNI itu sebenarnya dapat membantu Polri dalam hal tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi dalam kondisi tertentu, yaitu kalau misalnya ada ancaman yang benar-benar sudah sangat sulit untuk ditangani oleh Polri, ataupun ada kondisi darurat sipil ataupun militer. Nah, pertanyaannya adalah emangnya kami mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa tertindas itu merupakan teroris? Apakah kita memberikan ancaman yang begitu besar kepada negara ini? Kan tidak bisa disamakan gitu, pemirsa sekalian. Ya. Nah, lalu respon setelah aksi, kita bisa melihat bahwasanya dari 5 tuntutan mahasiswa, itu ada stop pemberosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, ketiga hentikan program MBG dan program KDMP, hentikan militerisme ruang sipil, dan 5 menuntut Prabowo untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahannya. Kami tidak melihat bahwasanya respon pemerintah terhadap kelima tuntutan kami itu direspon dengan baik. Karena kita bisa melihat bahwasanya pemerintah saat ini bukannya berbenah, tapi malah memberikan lowongan pekerjaan kepada massa atau masyarakat yang miskin untuk melakukan aksi demonstrasi. Jadi pemerintah memberikan lowongan pekerjaan untuk masa bayaran untuk mendukung kebijakan-kebijakannya. Oke, Jadi pemerintah artinya Anda merasa bahwa 5 tuntutan mahasiswa ini belum didengar sepenuhnya oleh pemerintah? Ya, bahkan pemerintah hanya ingin melegitimasi gitu. Oke, baik. Kebijakan-kebijakan populisnya dengan cara-cara yang bengis. Baik. Dengan cara-cara yang ya tidak baik. Baik, saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, bahwa tadi Mas Abid, perwakilan dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa belum seluruhnya tuntutan dari mahasiswa ini didengarkan oleh pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat, penyambung aspirasi rakyat ke pemerintah, setuju dengan hal ini? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi ya terhadap apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, karena itu sebetulnya menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa masih sangat peduli, responsif terhadap situasi yang sekarang kita hadapi. Dan memang situasi yang kita hadapi saat ini ya bisa juga dibilang tidak baik-baik saja ya. Nah, tetapi dalam situasi yang tidak baik-baik saja itu sebetulnya pemerintah juga sudah berupaya ya melakukan langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soal aksi dan tuntutan adik-adik mahasiswa ini, pertama saya kira respons yang ditunjukkan ya oleh kita semua kan sebetulnya cukup terbuka ya. Kami menerima masukan, kritik, saran, dan bahkan kemarin pimpinan DPR langsung menerima adik-adik untuk berdialog ya. Dan secara konkret itu langsung direspon, dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait terhadap yang ada tuntutan dari adik-adik mahasiswa itu. Nah, kami juga memahami bahwa ya apa yang menjadi tuntutan itu kan tidak bisa langsung pada malam itu disampaikan, terus kemudian malam itu juga bisa terjadi kan. Itu butuh proses, tapi paling tidak kami di DPR sudah berupaya ya untuk kemudian menyampaikan itu langsung ke pihak pemerintah, pihak eksekutif untuk segera dilakukan. Oke. Dan ke depan saya kira itu menjadi catatan buat kami ya. Baik. Karena kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kan bukan kali pertama ya. Betul. Kita ingat Agustus yang lalu juga ada penyampaian aksi serupa aspirasi ya? Oke. dan ada beberapa yang juga sudah kita tindak lanjuti kan terhadap apa yang disampaikan oleh adik-adik kemarin. Baik, saya sudah tangkap poinnya. Ya. Baik, saya sudah tangkap poinnya Bang Doli, bahwa DPR juga sudah
menekankan ya agar pemerintah ini melakukan penghematan anggaran MBG termasuk juga menjamin stok kesediaan BBM. Saya ingin tanyakan ke Mas Abid, apakah hal yang dilakukan oleh DPR ini sudah sesuai dengan tuntutan mahasiswa atau mungkin ada poin-poin yang luput? Oke, sebenarnya kalau kita lihat lagi ke konstitusi, DPR kan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai 3 fungsi, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Betul. Nah, kita tidak melihat bahwasanya DPR itu menggunakan fungsi pengawasan dengan baik. Karena DPR sendiri itu memiliki hak angket. Ya, Bang Doli sebagai anggota DPR memiliki hak angket untuk melakukan audit terhadap kebijakan-kebijakan yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi kita tidak melihat bahwasanya DPR itu memiliki komitmen untuk menggunakan hak angket tersebut. Dan yang kami lihat respon dari DPR itu hanya respon-respon performatif saja. DPR ya kemarin Bapak Sufmi Dasko mengatakan bahwasanya ya kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya hanya komitmen-komitmen belaka saja, dan kami rakyat sudah kenyang dengan janji-janji palsu tersebut, Bapak. Baik. Kami sudah kenyang dan kami menuntut agar DPR menggunakan hak angketnya lalu melakukan audit terhadap lembaga eksekutif, karena itu merupakan pengejauhantahan dari prinsip check and balances. Kalau misalnya DPR menggunakan hak angketnya, artinya demokrasi kita telah dikebiri dan reformasi 98 itu tidak pernah terjadi. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Doli bahwa tadi Mas Abid mengatakan DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan dan DPR seharusnya menggunakan hak angket dan melakukan audit kepada lembaga kita. Anda sepakat dengan hal ini, Bung Doli? Iya, pertama tentu kita selalu melaksanakan apa yang menjadi tugas fungsi ada ya. Pertama adalah fungsi legislasi. Saja sama ratusan periode ini kami juga banyak dan produktif melakukan uang. Kemudian dua juga full budgeting. Ini saat kita membahas untuk APBD dan pada itu semuanya masyarakat ya, termasuk aspirasi dari mahasiswa, kemudian tulangan yang lebih masyarakat, itu semuanya minta untuk kemudian bersih bagaimana pembahasan APBN 2007 itu betul-betul mencapai oleh adik-adik mahasiswa. Nah, si pengawasan tentu juga kita ya, masing komisi juga pengawasan kementeriannya masing-masing. Nah, kita contoh dua hal. Pertama, lagi kami dengan apa yang kemarin dalam yang terjadi dari FB, terus kemudian kita melihat juga atas terjadi pelaksanaan MPG itu. Ya. Pemerintah juga kita persis bahwa itu sekarang akan sedang dilakukan evaluasi. Yang pertama adalah adanya adalah terhadap daerah mana yang betul membutuhkan Bang Doli. Itu Ya, nah, Bang Doli nanti saya akan kembali ke Anda, tetapi mungkin bisa diperbaiki dulu sinyalnya karena suara Anda putus-putus terdengar di kami. Sebelum itu juga kita ingin ke Mas Abid terlebih dahulu, sembari Mas Doli memperbaiki ya sinyalnya. Dari mahasiswa sendiri, prioritas utama apa yang paling didesak untuk dilakukan oleh pemerintah? Dan ketika ini tidak segera dilakukan, apakah sudah dibuat rencana aksi lanjutan? Oke, inti dari tuntutan kita kan adalah pemerintah itu tuh mengakui kesalahannya karena mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang mana itu tuh sebenarnya tidak benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya diperuntukkan untuk segelintir orang saja. Ya. Contoh seperti MBG. Jadi kami menuntut agar MBG ini dihapuskan saja dari program pemerintah, karena ya kita bisa melihat bahwa SPPG dipegang 25% oleh TNI dan Polri, habis itu dipegang oleh orang-orang partai, dan secara tata kelola juga MBG ini juga sangat serampangan gitu. Banyak siswa yang keracunan dengan MBG, lalu banyak praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di situ. Jadi kami tidak melihat urgensi untuk tetap dilaksanakannya program MBG ini. Oke, baik. Karena itu akan berdampak pada
ekonomi Indonesia. Baik, saya ingin ke Mas Doli kembali. Semoga sinyalnya sudah membaik ya. Ya. Terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk juga anggaran yang kemudian dilakukan oleh DPR, tadi juga sudah disampaikan beberapa poin prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah oleh Mas Abid. Mungkin ada tanggapan dari Anda, Bang Doli? Iya, tadi saya terpotong ya. Terkait dengan evaluasi total dari Sudah makan bagus. bergizi gratis, Bang Doli? Dan juga kebijakan pemerintah? Ya, dilanjutkan. Ya, saya akan tunjukkan tadi potong. Sudah dengar ya? Sudah, Bang Doli. Halo. Karena kita juga ada monitor ya, bahwa pemerintah melakukan evaluasi terhadap MBG. Ya, mulai ada pemetaan ulang ya di semua titik yang membuka gitu. Dan bahwa kita juga betul ada daerah atau titik yang masalah ya, yang sama ini mungkin tidak tersasaran. Kalau bisa mengakan tentang KPR itu program MBG itu betul-betul juga dituangkan oleh adik sekolah, maka oleh itu pada bagaimana mereka ada titik-titik yang betul maksimalkan nama yang tidak lewati. Yang tua saya tahu gak sendiri tentang pelaksanaan soal program itu belum diusulkan ya, bagaimana pengadaannya itu di dari waktu juga pengusukan misalnya sana sekolah orang dahulu. Nah ini juga sangat ditimbulkan untuk jadi pelaksana program MBG memang bisa saya laksanakan punya empat tinggal olah tuh. Nah itu satu contoh bagaimana kita makan sifatnya. Yang berikutnya saya memang betul kalau memang mungkin apa namanya dari nah soal hak ya. Baik Bang Doli, mohon maaf sebelumnya tapi memang nampaknya sinyalnya masih belum lebih baik, tapi kami sudah tangkap poinnya bahwa DPR juga sudah menyampaikan ya sejumlah masukan dan juga aspirasi dari mahasiswa, kemudian ke pemerintah, salah satunya adalah evaluasi terkait dengan sejumlah kebijakan. Begitu ya Bang Doli ya? Baik. Iya, terakhir soal tadi ada menyampaikan soal khususnya. Nah, karena memang suaranya tidak terdengar, Bang Doli, mohon maaf, putus-putus, tidak tersampaikan secara utuh. Tapi kami sudah tangkap poinnya bahwa DPR sudah menyampaikan aspirasi ya dari mahasiswa termasuk juga masyarakat. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga sebelumnya ada Wakil Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Muhammad Abid Asa Al-Ghazali. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang, Saudara.